Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini kita akan mengcompare Redmi Note 10 Pro dengan Realme 8 Pro dan juga dengan Samsung Galaxy A52. Dimana di antara ketiga handphone ini yang paling banyak bintangnya atau banyak skornya, dan di mana di antara ketiga ini yang akhirnya gue pilih untuk gue pakai sehari-hari. Dan bocorannya adalah yang paling dapat banyak bintang bukan yang gue pilih. Oke, the rules of the game is pretty simple. Gue punya beberapa subkategoris yang akan gue bahas. Di beberapa subkategoris itu, satu handphone akan mendapatkan 0, 1, atau mungkin 2 bintang. 0 itu berarti dia nggak dapat nilai, bukan karena jelek, tapi ya karena mungkin biasa aja. 1 bintang berarti dia bagus. 2 bintang biasanya dia bagus di satu bagian itu, plus ada tambahan extra effort yang dikasih sama masing-masing brand. Kita akan langsung mulai dulu ngebahas dari bagian body. Oke, ketiga handphone ini, Redmi Note 10 Pro, Samsung Galaxy A52, dan juga Realme 8 Pro punya desain bagian belakang yang sebenarnya sudah menarik ya. Mungkin lo agak kesel dengan Realme yang punya tulisan Dare to Leap. Cuman kalau misalkan bagian ini lo tutup, sebenarnya dia punya desain yang somewhat is okay. Terutama di bagian kamera bumpnya yang emang gue sangat-sangat tertarik. Sementara untuk Redmi Note 10 Pro, dia hadir dengan bagian belakang itu sudah kaca. Dan juga warna matte bronze yang menurut gue sih ini udah Masya Allah, ini looking really slick. Dan Samsung Galaxy A52 dia hadir dengan bagian belakang plastik, tapi desainnya ini seperti satu buah handphone flagship. Untuk penilaian akhir gue gitu ya, dari sisi body, pada dasarnya si Redmi Note 10 Pro ini mendapatkan 2 bintang. Karena yang pertama, dia punya look yang bagus, yaitu matte bronze. Dan juga, tidak itu aja, bagian belakangnya kaca. Sementara si Samsung Galaxy A52 dia hanya mendapatkan 1 buah bintang aja karena punya look yang emang menurut gue slick. Dan di sini si Realme 8 Pro gue akan ngasih 2 bintang karena yang pertama, dia tipis. Ya, dia tipis, sama sih kayak si Redmi juga sebenarnya, ini 8,1 mili. Tapi ekstranya secara dimensi dia paling nyaman digenggam menggunakan satu tangan. Ya, dari ketiga handphone ini yang paling tidak lebar yaitu Realme. Dan bobotnya juga paling ringan. Jadi kalau dipakai untuk harian, sambil tiduran, dan segala macamnya, this one is actually most comfortable dibandingkan kedua handphone lainnya. Pindah kita sekarang ke bagian display. Ketiga handphone sudah menggunakan panel Super AMOLED ya, termasuk Redmi Note 10 Pro juga menggunakan panel Super AMOLED. Untuk masalah pewarnaan ini benar-benar subjektif, tapi satu hal yang gue sangat aware adalah untuk Redmi Note 10 Pro out of the box, layarnya ini terasa kurang saturasinya. Ada yang komen di video review Redmi Note 10 Pro dan dia bilang, "Fik, pindahin dulu ke bagian yang saturated dan lo akan mendapatkan satu buah layar yang jadinya punya saturasi lebih tinggi." Bener, tapi terlalu banyak. Based on ketiga handphone ini, gue akan memberikan bintang masing-masing 1 karena sudah menggunakan panel Super AMOLED, dan ada ekstra 1 bintang untuk Samsung Galaxy A52 karena somehow dia punya look yang punchy, tapi juga in a way natural, tidak terlalu oversaturasi dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kita masih ngomongin sekarang bagian hardware, kita ngomongin secara chipset. Di sini tentu aja yang mendapatkan bintang hanya 1, yaitu Redmi Note 10 Pro, karena hadir dengan chipset paling tinggi, yaitu Snapdragon 732. Bukan berarti Snapdragon 720G itu jelek, enggak. But the fact is, this one is newer, this one is faster. Bahkan kalau kita ngelihat secara hasil benchmarknya, lo akan ketemu, ya benar, yang satu ini lebih tinggi dibandingin dengan kedua yang lainnya. Tapi hardware baru satu buah sisi ekuasi aja. Di sisi lain ada masalah OS atau tuning software dari masing-masing manufaktur untuk membuat handphone itu bekerja dengan lebih baik. Gue setuju, which itu adalah subkategoris berikutnya, yaitu OS. Dan di sini Redmi Note 10 Pro, walaupun dia sebenarnya adalah satu buah handphone yang oke dengan MIUI-nya, tidak ada masalah, tapi gue tidak memberikan bintang sama sekali. Kenapa? Karena it is what it is. Gue tidak merasakan ada peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan MIUI 12 yang sebelumnya gue gunakan. Jadi peningkatannya di hardware, tapi bukan secara software. Setidaknya itu yang gue rasakan. Lain halnya ini dengan Samsung dan juga Realme. Samsung punya satu buah OS baru, yaitu One UI 3.0 atau One UI 3.1, gue lupa. 3.1 kali ya. Tapi dia ini benar-benar menyenangkan banget. Walaupun rasanya masih Samsung banget, garis-garis desainnya masih mirip
but it works really really well dan kayak tidak pernah miss a beat. Jadi ya, Samsung punya peningkatan di situ. Sementara Realme melakukan sesuatu hal yang tidak pernah gua sangka dengan Realme UI 2.0. Berbeda banget mulai dari UI-nya dan tidak ketinggalan ada tambahan-tambahan fitur yang mungkin kecil, gimmicky dan mungkin lo nggak pakai. Tapi ini kalau lo pakai akan membantu lo banget. Gue lagi ngomongin satu buah fitur bernama Game Space. Jadi kalau lo pengen menggunakan handphone ini untuk main game, gue akuin mungkin secara raw power kalah sama Redmi Note 10 Pro. Tapi begitu lo aktifkan Game Space-nya, untuk loading satu buah game aja dia jadi lebih cepat. Ini karena ya si Game Space tadi. Nggak ketinggalan, dia juga ada beberapa fitur dalaman Game Space yang memungkinkan lo, ya fitur-fitur gimmicky lah, kayak ngeliat tiba-tiba kalau ada WhatsApp gitu ya, ada notifikasi jalan, jadi lo nggak perlu ngebuka aplikasinya lagi. Ada floating windows dan segala macamnya. I know maybe it's gimmicky dan beberapa orang mungkin nggak pakai. Gue udah bilang gimmicky berapa kali ya, gimmicky. Tapi untuk bagian ini gue akan ngasih Realme 8 Pro itu 2 bintang karena bener-bener dia berusaha banget ya, effort yang luar biasa mengganti tulisan Dare to Live di sini dengan sebuah software yang sangat optimal. Oke, good Realme. Oke, kita sekarang masuk ke masalah hardware lagi, yaitu bagian perpaduan RAM dan juga storage. Di sini gue akan ngasih bintang ke ketiga handphone karena sama-sama 8128 semuanya ya punya besarannya, walaupun emang yang ini paling murah, yang ini agak sedang, sementara yang ini paling mahal. So ya, tapi dapat bintang semuanya. Oke, berikutnya masih masalah hardware yaitu speaker, dan di sini si Realme 8 Pro tidak mendapatkan bintang apa-apa karena cuma 1. Sementara buat si Redmi dia mendapatkan 1 buah bintang karena sudah stereo speaker, dan Samsung Galaxy A52 dia mendapatkan 2 buah bintang karena yang pertama sudah stereo speaker dan di-tune dengan lebih baik. Ya, you actually can hear the difference. Gue akan coba pasang video gue aja kali ya. Kita akan mulai dari Redmi 8 Pro dulu. Untuk suaranya seperti ini. Punya layar Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz, IP rating IP53, bodi bagian belakangnya kaca dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Sementara Samsung seperti ini. Fast charging, hadir dengan setup kamera 108MP main kamera, 8MP ultra wide angle, 5MP tele makro kamera dan juga 2MP depth sensor. Plus mungkin terdengar biasa-biasa aja kali ya kalau lo dengerin sekarang gitu, karena lo dengernya nggak langsung. Tapi there's a bit of bass into the speakers yang ada di Samsung, sementara yang ini agak cenderung mid dan juga treble aja. Di harganya gue nggak bisa terlalu komplain, but ya 2 bintang untuk Samsung, 1 bintang untuk Redmi, dan tidak ada bintang untuk Anda Realme. Berikutnya adalah bagian hardware connectivity. Ketiga handphone sebenarnya sama-sama aja, tapi ada 1 bintang ekstra untuk Redmi Note 10 Pro karena dia sudah menggunakan Bluetooth 5.1, sementara yang sisanya itu masih menggunakan Bluetooth 5.0. Berikutnya kita ke sub kategori baterai, di mana di sini Redmi Note 10 Pro mendapatkan 1 bintang karena dia sudah punya baterai paling besar dibandingkan dengan handphone lainnya, dan Realme 8 Pro mendapatkan 1 juga bintang karena dia punya charger yang paling cepat dibandingkan dengan kedua handphone lainnya. Jadi ya 1 bintang di sini dan 1 bintang di sini, tidak ada bintang untuk Samsung. Tapi untuk masalah baterai experience, gue hanya akan memberikan 1 buah bintang untuk Samsung karena surprisingly Samsung lah yang bisa bertahan paling lama berdasarkan penggunaan gue. 100% itu bisa ngedapetin 5 hari standby time, walaupun hanya screen on time 1 jam aja, tapi dia yang paling kuat dibandingin dengan device lainnya. So it's really good. Tuning, lagi-lagi software dan hardware, Samsung doing really well. Terakhir yang pengen gue bahas tentu adalah dari bagian kamera, karena ketiga handphone ini lumayan membanggakan kameranya. 1 bintang gue kasih ke masing-masing handphone untuk hardware-nya. Realme dan juga Redmi dengan 108MP yang super tajam dan menyenangkan, sementara Samsung mendapatkan 1 bintang walaupun kamera utamanya hanya 64MP aja, tapi sudah punya OIS and it works really well. Masalah hasil sendiri gimana? Out of 3, kalau misalkan kita jembrengin hasil fotonya satu-satu, sebenarnya mungkin lo tidak akan melihat perbedaan yang terlalu signifikan, atau mungkin lo akan melihatnya, gue nggak tahu sih, tergantung lo kayak gimana. Cuman kalau mata gue bisa bilang Realme ini punya hasil yang paling punchy, terutama di bagian hijau. It's a bit unpleasant untuk beberapa orang, tapi untuk gue pribadi ya biasa-biasa aja kalau gue tidak membandingkan dengan hasil foto handphone lainnya. Sementara Redmi ini yang punya hasil foto paling natural, dan Samsung punya hasil foto yang menarik ya, karena ada sedikit tweak
di pewarnaannya, tapi masih aman-aman aja. Jadi membuat warna lebih pleasing, tapi tidak kehilangan warna aslinya. Dan temanya selalu seperti itu. Gue coba ngambil foto satu buah scene yang sama. Samsung selalu bisa memberikan hasil yang somewhat natural, tapi ada tweaknya sedikit yang ngebikin fotonya jadi terlihat lebih hidup. Dan untuk ini hanya ada satu handphone aja yang bakal ngedapetin bintang di bagian hasil-hasil foto, yaitu Samsung Galaxy A52. Karena ya somehow it really is interesting secara hasil fotonya. Tapi balik lagi, ini benar-benar satu buah preferensi pribadi. Jadi gue tidak bisa memaksakan juga mana yang akhirnya lebih memenuhi selera pribadi lo. Oke, jadi setelah kita selesai dengan beberapa subkategorisnya tadi dan juga dengan bintang-bintangnya, terkumpullah kalau si Samsung Galaxy A52 ini mendapatkan 10 bintang, Redmi Note 10 Pro total 9 bintang, dan Realme 8 itu mendapatkan 8 bintang. But bear in mind, beberapa hal yang tadi gua nilai dengan bintang tadi, ada yang jatuhnya objektif, based on hardware, on specs, tapi juga ada yang subjektif, karena seperti hasil foto dan segala macamnya. Nggak bisa lah, nge-review barang itu tidak mungkin total objektif, pasti ada subjektivitasnya. Kalau kita mau main menang-menangan, lo udah bisa ngeliat sendirilah dari angka bintang yang gua kasih. But the question is, kalau dipertanyakan mana dari ketiga handphone yang akhirnya cenderung pengen gue pilih untuk gue gunakan sehari-hari, you might surprise karena berdasarkan experience harian gue yang lebih pengen gue gunakan sehari-hari akhirnya adalah handphone yang ini. Iya, lo nggak salah lihat, gue memilih pengen menggunakan si Realme 8 Pro sebagai handphone gue sehari-hari dibandingkan dengan kedua handphone ini. Kenapa? Alasannya simpel. Yang pertama, dari sisi software enhancement-nya ini sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan Realme sebelumnya. Dan gue appreciate dengan suatu hal yang bernama inovasi. Inovasi di bagian software, Realme is doing really well. Dan yang kedua, digenggam pakai satu tangan, ini yang paling nyaman, paling ringan, dan paling enak buat dipakai sambil tiduran. As simple as that. Gue anaknya nggak pernah ngoyo, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah ribet-ribet. Nyari handphone bukan based on spesifikasi, karena spesifikasi selalu bertambah, tapi harga dari sebuah kenyamanan itu sangat mahal. Terbukti ya, dari semua ini gue milih yang ini. Tapi itu gue. Lo bisa banget punya pilihan yang berbeda dari gue. Jadi silahkan tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu dari ketiga handphone ini mana yang akhirnya lo pilih. Apakah Redmi Note 10 Pro, Samsung Galaxy A52, atau sama kayak gue, Realme 8 Pro. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe. Gue Taufik Nobo. I'll see you on the next video. Taufik cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.